Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kami ingin membahas tentang persoalan hukum fikih, karena kami melihat banyak kasus yang terjadi di media sosial. Di antaranya adalah ada orang yang sampai membunuh karena membela diri. Ini banyak masyarakat yang bertanya kepada kami, sebenarnya apakah boleh kita itu membunuh daripada pencuri atau tukang begal dan semacamnya. Untuk menjawab pertanyaan ini kami harus merujuk kepada kitab para ulama, ya. Kita harus kembali kepada keterangan-keterangan para ulama. Perspektif para ulama tentang masalah hukum bela diri sampai kita membunuh yang namanya maling, membunuh begal dan semacamnya. Sekarang ini ramai ya di media tentang masalah hal tersebut. Kami di sini akan membacakan kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Di sini karya Syekh Wahab Az-Zuhaili punya kami, tepat di juz kelima, terbitan Darul Fikr. Terbitan Darul Fikr. Bagi siapapun yang punya di antara kalian, monggo lihat pada halaman 614, yaitu tepat di juz kelima, terbitan Darul Fikr, Shahifah 614. Al-mabhathul awwalu masru'iyatud difa'i wa marahiluhu wa hukmuhu. Pembahasan yang pertama tentang masalah disyariatkannya, dianjurkannya ad-difa'. Ad-difa' itu kita bisa maknai bela diri. Jadi bela diri itu dianjurkan dalam Islam, namun ada kala wa marahiluhu dan tahapan-tahapannya, wa hukmuhu dan hukumnya. Kita lanjut. Idza tada insanun ala ghairihi fi nafsin aw malin aw irdin aw shala alaihi yuridu malahu aw nafsahu zulman aw yuridu imra'atan liyazniya biha aw shalat alaihi bahimatun falil mu'tada alaihi awil masuli alaihi wali ghairihi ayyaruddal udwana bil qadri lazim lidaf'in i'tida bihasabi taqdirihi fi ghalibi dhannihi walil ghairi ayu'awinahu fid difa'i walau aradal lususu liqafilatin jaza li ghairi ahlil qafilah ad-daf'u anhum. Ketika ada orang lain mau mendolimi atau mau menyakiti orang lain, ataupun harta orang lain, ataupun harga diri daripada orang lain, awsala alaihi yuridu malah, atau dia menyerang orang lain untuk mendapat harta, ya, kayak begal teman-teman ya, pencuri, maling dan semacamnya. Di jalan kemudian dia hentikan sepeda motor, dia ingin motornya. Nah, ini yuridu malahu aw nafsahu zulman, atau dia mau mencelakakan pribadi orang tersebut, orangnya yang mau digimanakan lah. Au yuridu imra'atan liyazniya biha, atau dia mencegat seorang wanita untuk dizinahi. Ini ya. Au shalat alaihi bahimatun, atau ada binatang yang ingin menerkam dirinya. Maka bagi orang yang merasa dirinya teraniaya atau terdolimi lah, boleh untuk membela diri. Bahkan walil ghairi ayu'awinahu fid difa', bahkan orang lain pun boleh menolong orang yang terdolimi. Ada begal, seumpama ada begal mencegat orang yang bersepeda motor, lalu kita mengetahui hal tersebut, kita bantu itu. Jangan diem teman-teman ya. Kadang orang itu kan cuma, kalau di YouTube itu terkadang kan cuma maunya ngerekam, terus ada lagi yang cuek terkadang teman-teman ya. Jadi ada orang yang dibegal, banyak sebenarnya orang-orang di sekitarnya, tapi mereka cuek. Lalu setelah dilawan itu begalnya, kemudian begalnya pergi, baru mereka itu sudah ada apa lah, iki piye sih. Pada waktu ada begal langsung turun tangan. Jangan cuma dilihat, bantu. Kita harus punya rasa kemanusiaan, kepedulian. Jangan cuma dilihat, giliran begalnya, giliran malingnya sudah pergi, lalu kemudian ngumpul semua, ada apa ya, pura-pura nggak tahu aja ya. Ini miris ya. Ada terkadang seperti itu teman-teman, sibuknya nyuting gitu. Orang dibegal malah disuting, bukan ditolong terkadang, kecuali memang ya tertangkap CCTV baru ya. Ini bagi orang-orang yang tukang konten lagi. Sesuatu itu jangan hanya sekedar dibikin konten, jangan.
kalau ada maling kayak ada begal, jangan cuma disuting gini, jangan demi konten. Kita harus membantu teman-teman, kita harus membantu. Kemudian kita lanjut. Walau aradal lususu li qafilatin jaza li ghairi ahli qafilati ad-daf' anhum. Andaikan ada lusus itu pencuri lah, maling ya, maling. Ada maling menghadang sebuah kafilah, maka boleh bagi selain kafilah itu, ahli kafilah itu, orang lain maksudnya, untuk mencegah maling tersebut, boleh. Wa yabtadi'ul mudafi'u bil akhaffi fal akhaffi in amkana. Caranya, bagi orang yang mudafi, yang membela diri, itu harus memulai dengan bela diri bil akhaf, dalam artian yang lebih ringan dulu, fal akhaf in amkana, jika memang memungkinkan. Fa in amkana daf'ul mu'tadi bi kalamin wastighatsatin bin nas haruma alaihi darbu. Kalau kita masih mampu untuk menolak kejahatan orang yang akan berbuat jahat dengan kita, mampu menolak dengan sebuah ucapan atau minta tolong kepada masyarakat, haruma alaihi darbu, maka haram kita memukul, jangan langsung dipukul ya. Wa in amkana daf'u bi darbil yadi harumastikdamus sauti. Kalau kita masih mampu menepis kejahatannya dengan cara memukul pakai tangan, maka haram kita gunakan pakai yang namanya saut. Saut itu apa ya, cambuk ya, nggak boleh. Jadi kalau masih mampu dengan tangan kosong, maka kita bela diri dengan tangan kosong. Nah gitu teman-teman ya. Maka penting belajar bela diri, pagar nusa kek, apalagi itu gasmi kek, apalagi PSHT, pelajari itu teman-teman ya. Takut suatu saat begini-begini. Nah gitu ya. Kalau masih kita mampu bela diri dengan tangan kosong, nggak boleh pakai senjata. Wa in amkana daf'u bisauti harumasti'malul aso. Kalau kita masih mampu menepis atau bela diri dengan cara menggunakan cambuk, maka haram menggunakan tongkat, karena tongkat lebih parah ya, plus itu kan ya. Kalau cambuk yang tes, itu aja. Kalau tongkat lebih parah, sehingga gak boleh kalau masih mampu bela diri dengan cambuk, gak boleh pakai tongkat. Itu kalau mampu. Wa in amkana daf'u bi qat'i udwin harumal qatlu. Kalau kita masih mampu bela diri dengan cara memotong bagian organ tubuhnya, tangannya dipotong, seumpama ya, pakai pisau kita. Ada maling, dia pakai senjata, kita pakai senjata, potong tangannya. Jangan langsung bunuh. Kalau mampu ya, kalau mampu potong organ tubuhnya, maka harumal qatlu, sehingga gak boleh kita membunuh. Tetapi wa illam yumkini daf'u illa bil qatli ubiha lil mudafi'il qatlu. Namun apabila sudah tidak mampu bela diri kecuali dengan cara membunuh si begal, kecuali dengan cara membunuh si penjahat, ubi halil mudafi'il qatlu, maka boleh bagi orang yang membela dirinya membunuh, boleh, li'annahu min daruratid daf'i, karena ini sudah darurat, boleh kita sudah membunuh. Contoh di sini ya, fa in syahara alaihi saifan ubi halil mudafi'i ayyaqtulahu. Ketika ada seseorang yang mengeluarkan senjata, saifan, saif atau pedang atau senjatalah, si begal mengeluarkan senjata tajam, ubi halil mudafi'i ayyaqtulahu, maka boleh bagi orang yang mau membela diri membunuh tu begal. Jadi kalau sudah begalnya, malingnya mengeluarkan celurit, seumpama mengeluarkan senjata tajam yang membahayakan diri kita, maka kita boleh membunuh tuh maling, boleh kita membunuh begal tersebut. Mengapa begitu? Li'annahu la yaqdiru 'ala daf'i illa bil qatli. Sebab kalau maling, kalau begal, kalau penjahat sudah menggunakan benda yang membahayakan, tidak mungkin kita mampu menepis kejahatannya kecuali dengan cara membunuhnya. Artinya apa? Kalau kita nggak membunuh dia, dia yang membunuh kita, teman-teman. Maka pilihannya saya yang mati atau lo yang mati, gitu kan? Paham tum ya? Lawistaghatsa bin nasi laqatalahu. Sebab kalau dia masih minta tolong kepada orang lain, pasti begalnya yang akan membunuh dahulu, qabla ayal haqahu al-ghawthu, sebelum dia mendapat pertolongan. Tolong, begalnya sudah pakai pistol, begalnya sudah pakai apalah, benda tajam, kita masih minta tolong, ya gak bisa.
kita yang dibunuh teman-teman ya. Ta'thirus silahi fauriyun. Sebab dampak daripada senjata itu fauriyun, cepat. Dampaknya cepat. Tinggal set mati. Apalagi senapan, pas mati ya. Oleh sebab itu, orang yang membunuh begal atau maling itu tidak 100% salah. Lihat kondisinya ya. Kalau memang masih mampu bela diri dengan tangan kosong tanpa harus membunuh, maka tidak boleh kita membunuh ya. Contoh, kita pukul dia sampai kelepek-kelepek ya, karena kita ahli bela diri, kelepek-kelepek, gak boleh kita bunuh kan. Yang penting kita sudah selamat teman-teman. Tapi kalau dia yang mau membunuh kita dan kita tidak mungkin bela diri tanpa juga membunuh, artinya pilihannya cuma dua teman-teman, saya yang mati atau maling itu mati, maka sudah boleh kita bunuh. Dan itu terjadi ketika maling atau penjahat begal itu biasanya kalau sudah menggunakan senjata-senjata yang membahayakan, boleh sudah dibunuh, boleh ya. Dan bagi yang membunuh nanti nggak bisa dikena hukuman, nggak bisa kalau dalam Islam, karena mereka itu bela diri. Bayangkanlah kalau dia nggak membunuh, dia yang mati teman-teman. Tetapi ingat, jangan langsung membunuh. Kalau masih ada kemungkinan bela diri dengan tanpa membunuh, haram membunuh. Tapi kalau sudah terpaksa membunuh karena itu cuma pilihannya, dibunuh saja, no problem, biar jerah lah, biar jerah. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.